Pada perjalanan kali ini kita akan menuju ke kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarum yang berada di Pulau Lombok. Perjalanan dari Bandara Nia Yogyakarta ke Bandara Lombok sekitar 1,5 jam. KHDTK Rarum berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di kawasan ini banyak peninggalan penelitian seperti budidaya lebah madu, penangkaran rusa, budidaya vanili, bambu tabah, dan lain-lain. Luas kawasan ini 325 hektar. Beberapa hasil penelitian dan pengembangan ini menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata alam, terutama eko-edu wisata. Pada tahun 2023 ini sudah disusun dokumen perencanaan berupa desain pengembangan eko-edu wisata tahun 2024 sampai dengan 2030. KHDTK Rarum ini berada di dua desa, yaitu Desa Pemepek yang berada di bagian selatan dan Desa Karangsidemen yang berada di sebelah utara. Kita akan menjelajah dari bagian selatan di Desa Pemepek yang merupakan peninggalan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Badan Litbang Kehutanan, menuju ke bagian utara di Desa Karangsidemen, di mana ada lokasi wisata berupa Danau Biru. Di bagian selatan banyak peninggalan hasil penelitian dan pengembangan berupa plot-plot penelitian, sehingga kondisi tegaan masih sangat bagus, rapat, menghasilkan udara yang segar, dan kondisi tanah yang terkonservasi. Dalam desain pengembangan sebagai objek pariwisata alam, sesuai dengan paradigma social forestry yang terbaru, maka dalam pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar, tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek. Kita sudah sampai di lokasi objek pariwisata Danau Biru yang berada di Desa Karangsidemen. Sarana dan prasarana objek pariwisata Danau Biru ini merupakan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tanggal 28 November diadakan FGD tentang optimalisasi kegiatan wisata alam di KHDTK Rarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan rapor yang saya terima, kita nanti selesai pada pukul 12 ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.45 ya. Jadi kalau harus menunggu sini, saya beri waktu mungkin 10 menit cukup? 15 ya, 10 sampai 15 ya. Baik, jadi ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. India Budiani Energi dari Puspaster. Dia akan menyampaikan penerapan SNI 8013 2014 tentang PPA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kita. Jadi ada misi untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ada Bapak Lalu Agus Mawardi MNN. Dia adalah Kabid Promosi Dispar Kabupaten Lombok Tengah, akan menyampaikan prospek dan potensi
wisata alam yang dapat digali di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Tidak terkecuali Kardika Arung. Dan yang ketiga adalah Bapak Hendra Tumpang Alo, SMSC. Beliau adalah kasih pengukuran dan perencanaan hutan BPKHTL 8 Denpasar. Akan menyampaikan pengelolaan KHDPK untuk mendukung pembangunan hutan berkelanjutan dan kemandirian KHDPK. Jadi tadi sebagai pengantar dari Ibu Bus Pastor, Pak Pintar selaku Kepala Balai dan Pak Badan. Intinya di ini kami sebagai lembaga baru standarisasi untuk pengembangan KHDPK sebagai objek wisata alam itu ada standarnya yaitu SNI PPA. Nah nanti mungkin untuk pertama Ibu Diah akan mengupas dulu, kemudian nanti baru Pak Agus Mawati atau Pak Emba dan dasar teorinya dulu ya. Jadi untuk bisa mengelola KHDPK yang lestari dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar itu seperti apa? Rambu-rambunya seperti apa? Mungkin ada 5 prinsip tadi yang disampaikan oleh Bu Yeri, yaitu ada prinsip pelestarian fungsi ekologi. Itu apa sih? Kemudian pelestarian opsi daya tarik wisata. Yang ketiga adalah kelestarian sosial budaya masyarakat sekitarnya. Keempat, kepuasan, keselamatan dan keamanan bagi pengunjung yang datang di sana. Dan yang terakhir adalah manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, investor, ya, maupun bagi pemerintah, baik itu pemerintah desa sampai ke pemerintah pusat. Dan juga Bu Yeri mengatakan bahwa di era Pak Jokowi ini menempatkan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi dan Lombok sebagai salah satu adanya keahliannya adalah pariwisata. Maka tepat sekali pada hari ini kita merumuskan KHDPK Arung itu agar mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat kita, tapi tetap lestari. Monggo 10 sampai kalau 10 menit ya Bu, ya nanti banyak diskusinya. Bu Dr. India, kami beri waktu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Saya harap masih bersemangat ya mengikuti sesi-sesi kita dalam FGD hari ini. Perkenalkan kami dari Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen MHK ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menjadi salah satu mitra dari PSI MHK Mataram. Apa yang tadi itu saja? Ya, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin mengeksplor apa yang sudah kita gagas tentang kemana kita mau membawa harum. Ya, tapi apa? Masuk plan itu kan konsepnya sebenarnya rencana besar. Ya, rencana besar mau dibawa kemana harum. Nah, karena ini tentang rencana makro, maka kita perlu melihat konteks makronya dulu. Membangun destinasi wisata tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan tentang di mana dia berada. Nah, kalau kita lihat Lombok sekarang berada di antara dua tempat yang secara destinasi wisata sangat dipertimbangkan. Bali jangan tanya, di Jawa Belanda sudah jadi tempat wisata yang dikembangkan dari setiap detalnya dari dalam laut sampai puncak gunung sudah jadi Bali. Lalu ada Sumbar Serang Tembakau. Sumbar ada ini gambar ini pasti sudah familiar. Lalu ini sekarang Werebo juga sedang naik daun sama itu Komodo sudah lama. Tapi sekarang lebih banyak eksplor. Kita berada di dua tempat itu. Apa yang bisa kita manfaatkan dari mereka? Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis
cobalah